wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarna bil ijtihad wal istifaq wa nahana 'anil tabaghud wal nifaq. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mab'uthi bi utammima makarimal akhlaq wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil salat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa kunu ma'as shadiqin. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam inna sidqa tuma'ninatun wal kibba ribatun. Yang terhormat keluarga wakaf Mushola Al-Mustaqim, kita doakan Bapak Jipian, Bapak Jipian, Bapak Jarman, Haji Nari, Haji Nisa, Haji Maryam, Haji Matia, Allah ampuni dosanya, Allah lapangkan kuburnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Serta jaiin dan para pengurus, Allah berikan barokah para donatur dan Ibu RT, Ibu RW, Wajibna, Ustazah Nuriyah Kasih, para orang tua, para guru, pimpinan majelis taklim, para donatur, keluarga besar dari almarhumah wakaf, hadirat yang insyaallah semua kita dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, setelah 2 bulan kita dipisahkan oleh kewajiban tahunan Ramadan, hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Harapan kita mudah-mudahan kemarin dalam 1 bulan kita ditempa oleh Ramadan untuk jujur, ditempa oleh Ramadan untuk selalu merapat dengan Allah. Kita akan lanjutkan semua itu supaya sisa umur kita bermanfaat. Terlebih dahulu kita baca Al-Quran Surat Al-Fatihah. Kita doakan kepada keluarga wakaf yang barusan saya sebutkan dan keluarga kita almarhumah serta saudara-saudara kita yang kurang sehat, Haji siapa juga ya? Haji Arifah, mudah-mudahan Allah berikan yang terbaik, asal husnul khotimah. Kalau juga mau sembuh, Allah berikan kesembuhan. Dan siapapun kita yang pada punya penyakit, Allah berikan sehat. Dan barusan saya terima amal jariah dari Wajibna sama Khalifah, mudah-mudahan amal jariah yang disampaikan kepada keluarganya yang belum tinggal dunia, disampaikan kepada niatnya, usahanya tambah barokah. Dan mudah-mudahan kita semuanya Allah kelompokkan menjadi orang-orang yang soleh. Dan saudara-saudara kita yang berangkat haji, Allah jadikan haji yang mabrur. Allah berikan kekuatan mengerjakan syarat rukun hajinya dengan baik. Kita yang belum pernah berangkat, Allah undang pada tahun-tahun mendatang menjadi umur rahman di tanah haramain. La hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Ibu-ibu yang saya hormati, kemarin waktu bulan Ramadan kita sudah ditempa oleh Ramadan. Karena Ramadan bagi umat Islam adalah madrasah, tempat belajar menahan emosi, belajar untuk berbagi, belajar untuk selalu dekat dengan Allah, dan alhamdulillah lulus. Alhamdulillah. Berarti sekarang kita tinggal melanjutkan kebiasaan itu. Kalau kemarin waktu puasa takut untuk berbohong karena khawatir
khawatir pahalanya kosong. Akhirnya jujur terus dah. Gak pernah bohong, sama anak gak pernah bohong, sama suami gak pernah bohong. Berusaha sejujur mungkin. Gak cukup hanya di bulan puasa kita jujur. Selanjutnya jujur. Kenapa para nabi dan rasul sukses berjuang menyebarkan agama Islam? Salah satunya mereka menjunjung tinggi kejujuran. Makanya sifat nabi dan rasul siddiq. Jujur. Siapa yang paling jujur? Semua nabi jujur. Dan orang yang jujur pasti hidupnya mujur. Pedagang jujur, nggak nipu kualitas, nggak nipu keadaan dagangan, nggak diumpet-umpetin yang cacat. Kira-kira langganannya puasa, langganannya puas. Kita udah pilih nih, demen sama warnanya, demen sama modelnya. Kata tukang dagangnya jemput, mama aku itu udah beres bikin barangnya. Kenapa? Itu di keramnya ada pecah, terus sampai sini ada sedikit luka. Apa mbak? Saya ini aja, ini kan nggak kelihatan. Udah saya ngomong itu saya diskon. Senang nggak? Senang, dikurangin. Kalau orang alhamdulillah ada juga yang ambil akhirnya. Kecewa tak orang sampai rumah? Kalau gitu kita waktu beli nggak janji mau tukar, kan nggak boleh. Barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan. Waduh, kecewa. Kira-kira tahun besok beli lagi nggak? Bilang nggak ibu sama temen jangan beli di situ? Disitak, iklannya dari mulut ke mulut. Hati-hati. Makanya kalau pengen senang, pengen berkah, junjung tinggi kejujuran. Karena jujur itu mata uang yang laku di mana-mana. Jadi ustazah jujur, disenangi sama muridnya. Jadi istri jujur, suaminya senang. Jadi ibu jujur, anaknya hormat. Jadi teman jujur, jadi sahabat karib. Karena jujur. Allah dalam Al-Quran ujung ayat difirmankan, wa kunu ma'as-shadiqin. Jadilah kamu kelompok orang-orang yang jujur. Yang jadi pedagang jujur, dagangannya jadi berkah. Yang jadi istri jujur, rumah tangganya jadi sakinah. Jadi anak jujur, disayang sama orang tuanya. Jadi teman jujur, sahabatnya jadi langgeng. Megang arisan jujur, udah bubar, bikin lagi. Kalau sampai jujur udah bubar, wah itu. Lagi itu. Jadi jujur itu perlu dipesan oleh Allah bersama kelompok orang-orang yang jujur. Kenapa pesannya bersama orang-orang yang jujur? Karena satu dengan yang lain saling mempengaruhi. Kalau kita berteman dengan orang jujur, mau nggak mau kita bakal jujur. Tapi berteman dengan orang yang pembohong, mau nggak mau diselipin kita iya. Dia lagi berbohong, kita diselipin. Gak enak berteman. Maka kalimatnya bersama orang-orang yang jujur. Jujur itu mudah diucapkan, susah untuk dilaksanakan kalau tidak latihan. Makanya harus latihan terus. Atau orang-orang bijak, kalau pengen melakukan itu di keramnya ada pecah, terus sampai sini ada sedikit luka. Apa mbak? Saya ini aja, ini kan nggak kelihatan. Udah saya ngomong itu saya diskon. Senang nggak? Senang, dikurangin. Kalau orang alhamdulillah ada juga yang ambil akhirnya. Kecewa tak orang sampai rumah? Kalau gitu kita waktu beli nggak janji mau tukar, kan nggak boleh. Barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan. Waduh, kecewa. Kira-kira tahun besok beli lagi nggak? Bilang nggak ibu sama temen jangan beli di situ? Disitak, iklannya dari mulut ke mulut. Hati-hati. Makanya kalau pengen senang, pengen berkah,
junjung tinggi kejujuran. Karena jujur itu mata uang yang laku di mana-mana. Jadi ustazah jujur, disenangi sama muridnya. Jadi istri jujur, suaminya senang. Jadi ibu jujur, anaknya hormat. Jadi teman jujur, jadi sahabat karib. Karena jujur. Allah dalam Al-Quran ujung ayat difirmankan, wa kunu ma'as-shadiqin. Jadilah kamu kelompok orang-orang yang jujur. Yang jadi pedagang jujur, dagangannya jadi berkah. Yang jadi istri jujur, rumah tangganya jadi sakinah. Jadi anak jujur, disayang sama orang tuanya. Jadi teman jujur, persahabatnya jadi langgeng. Megang arisan jujur, udah bubar, bikin lagi. Kalau kata jujur udah bubar, ubah itu. Lagi itu. Jadi jujur itu perlu dipesan oleh Allah bersama kelompok orang-orang yang jujur. Kenapa pesannya bersama orang-orang yang jujur? Karena satu dengan yang lain saling mempengaruhi. Kalau kita berteman dengan orang jujur, mau nggak mau kita bakal jujur. Tapi berteman dengan orang yang pembohong, mau nggak mau diselipin kita iya. Dia lagi berbohong, kita dikelipin. Gak enak berteman. Maka kalimatnya bersama orang-orang yang jujur. Jujur itu mudah diucapkan, susah untuk dilaksanakan kalau tidak latihan. Makanya harus latihan terus. Atau orang-orang bijak, kalau pengen melakukan itu menjadi habit, itu menjadi kebiasaan, ulang 21 kali. Ulang 21 kali, terus kalau perlu berulang. Terus 21 hari. Hari ini jujur waktu ngomong, besok jujur waktu janji, besoknya lagi jujur waktu bergaul, besoknya lagi jujur dalam berbisnis, dan seterusnya sampai 21 kali mengulang. Maka nanti kejujuran itu akan jadi kebiasaan. Kalau bohong nggak enak ya, berita. Kalau dia tahu mana ya? Lihat orangnya dekat. Orang kata tahu apa kita yang dekat. Kenapa? Karena kita bohongin kemarin. Maka dalam hadis disebut inna sidqa tumaninatun wal kibba ribatun. Kejujuran itu akan membawa kesenangan, kebohongan akan membawa kegelisahan. Jadi kalau hidup pengen tenang, biasakan jujur. Itu salah satu buah dari puasa yang baik. Hasil dari puasa yang imanan wahtisab. Semua kita udah melalui madrasah Ramadan. Pelaksanaannya awal, hafiz, haji sampai bulan Sya'ban ditempat lagi oleh Ramadan. Begitu seterusnya. Maka alhamdulillah Ibu, kita umat Islam punya bulan upgrade, bulan untuk perbaikan, bulan untuk selalu merapat dengan Allah. Sampai-sampai Nabi Musa bilang sama Allah, ya Rabb, saya nggak bisa jadi nabi, saya jadi umat Muhammad aja. Kenapa? Karena pengen dapat keutamaan Ramadan. Permintaan itu nggak bisa terima sama Allah. Kenapa? Zamannya juga beda. Nabi Musa berdua jadi nabi. Nabi Muhammad paling belakangan kalau mungkin. Artinya itu baca. Artinya baca, suruh belajar nggak? Suruh belajar. Belajarnya dari kapan? Dari orang sampai mati. Jangan pernah berhenti. Dan salah satu di antara nabi yang paling rajin belajar, Nabi Idris. Nabi Idris alaihi itu makanya Nabi Idris bilang Idris asal katanya darosa yang dusu. Asal katanya darosa dan dusu. Idris orang yang paling senang belajar. Karena Nabi Idris paling senang belajar, apa diajarkan oleh Allah kepada Nabi Idris? Belajar tulis. Diajarkan lagi oleh Allah Nabi Idris belajar menjahit. Makanya dia paling
paling pandai menjahit dan rapi jahitannya. Jadi ibu-ibu yang profesinya tukang jahit, konveksi, anak buahnya lebih itu. Anak buahnya lebih sama tukang jahit. Alhamdulillah. Anak buahnya lebih itu. Alhamdulillah. Ini Nabi Idris senang banget belajar. Dan beliau diwafatkan oleh Allah di langit keempat. Nikahnya di langit keempat. Kok bisa? Gak bisa. Orang catatannya harus di sono. Kan perjanjiannya di mana kita mati? Di situ. Ada kabar Nabi Idris mau dicabut nyawanya oleh Allah, tapi belum siap. Akhirnya bilang sama Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ngomong sama angin. Hai angin, bawa tuh Idris ke langit. Bawa Idris, bawa ke langit. Angin yang keempat. Jadi malaikat Israfil bingung. Saat ini harus nyambut Nabi Idris di langit keempat. Sedangkan Nabi Idris kan di bumi. Bagaimana caranya? Ya, rahasia Allah gampang. Tiba-tiba Nabi Sulaiman ngirim Nabi Idris melalui angin, diturunin langit keempat. Pas sampai langit keempat, malaikat Israfil kaget dong. Ini Idris. Karena di buku Lauhul Mahfuznya hari itu jam sekian harusnya Nabi Idris meninggal di langit keempat. Allah udah kirim langit keempat. Ini nggak di langit keempat. Makanya waktu Nabi Israfil ketemu dengan Nabi Idris di langit keempat. Jadi ibu-ibu ini ada yang masuk malam. Bukan saya ini speaker ada yang tahu. Terganggu aja ya. Nah, nanti satu. Udah ya, jangan terganggu sama itu. Kita kagak ada yang bisa. Nah, sampai mana Bang? Nabi Idris alaihi Nabi yang pertama diajarkan tulis dan diajarkan menjahit. Jadi ibu, ketika kita menjadi manusia umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ingin sukses dalam kehidupan dan diridhoi oleh Allah, kemudian masuk ke akhirat dalam husnul khotimah, salah satu caranya berakhlak yang mulia, yaitu menjunjung tinggi kejujuran. Maka dalam surah Al-Isra disebutkan, Waqul Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Jadikanlah aku, masukkanlah aku dengan cara yang benar, keluarkan aku dengan cara yang benar, dan jadikan aku pemimpin yang bisa menolong. Bulan puasa kita hatam berarti mahal sekali. Sekarang udah 4 bulan Zulqa'dah, baru 8. Belum hatam. Udah kemarin bulan Awal hatam, tapi terusin bulan puasa. Nah, waktu itu bukannya udah banyak. Bacaan Al-Qurannya udah balik ke langganan asal. Kan langganan kita 10 surah. Surah-surah Al-Anjiyat, surah Al-Fatihah, surah Yasin, surah Al-Waqi'ah, surah Al-Qur'an, surah Al-Muluk, surah Al-Kautsar, surah Al-Kafirun, surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, An-Nas. Itu 10 surah Al-Anjiyat. Oh, itu nggak masuk ya Ar-Rahman. Nanti ada lagi
bukan Quran, tapi Al-Quran dengan sarana alat untuk menuju keselamatan. Jadi nggak boleh berlindung sama Qurannya. Berlindungnya kepada yang menurunkan Al-Quran. Bacanya karena Allah. Biasanya kalau kita lebaran ketemu siapa aja minta maaf. Ketemu siapa aja. Biasanya kalau hari-hari biasa salaman aja. Pas lebaran maafin ya. Udah bilang ya. Ada yang panjang banget nggak izin kalau Pak izin. Kita punya banget kulit pulang. Kata dia mau copot tangan kita. Gue bilang mohon maaf aja bukatin tak terusin aja. Apakah itu ucapan dicontohkan oleh Rasul? Enggak. Itu ucapan tradisi orang Indonesia. Ditulis di banner, ditulis di spanduk, tulis di kertas, atur lebaran. Ada ucapan yang aidin wal maqul kullu amin wa antum bi khair taqabbalallahu minna taqabbal ya rabbi mohon maaf lahir batin. Itu ucapan tradisi. Kalau ucapan Nabi seperti apa? Nabi singkat, pulang sholat, berangkat di tempat yang beda, pulang di tempat yang lain. Kan begitu kalau Rasul. Kalau berangkatnya dari arah timur, pulangnya dari arah selatan. Kalau berangkatnya lebih dekat, pulangnya lebih jauh. Itu sunnah Rasul kayak gitu. Supaya apa berangkat jarak terdekat? Supaya cepat sampai. Biar bisa baca zikir, bisa baca takbir. Karena takbir lebaran Syawal lebih singkat. Begitu khotibnya itu mimbar, takbirnya habis. Beda dengan takbir besok nih, waktu Idul Adha, dari mulai malam takbiran sampai tengah setiap pamit sholat baca takbir. Begitu selesai sholat, beliau keluar dari arah yang berbeda dan setiap ketemu sahabat siapapun tanpa bilang duluan yang ngulurin tangan, gue kan manusia agung. Dia nggak pakai begitu. Beliau itu sangat tawadhu. Dengan siapapun ketemu pasti dia duluan ngulurkan tangan sambil baca kalimat taqabbalallahu minna wa minkum. Kata sahabat yang dapat ucapan taqabbal ya. Jadi kalau ditanya Rasul kalau lebaran yang diucapin apa ya? Taqabbalallahu minna wa minkum. Kata yang dapat ucapan taqabbal. Salah memang kalau bilang nama ini nggak bilang salah atau benar. Ini lagi bicara Nabi ucapinnya apa gitu. Orang Indonesia ucapinnya itu boleh aja. Nggak ada landasan jadi dosa, nggak ada. Jadi pahala nggak ada juga. Itu ucapan Rasulullah. Kita nggak bisa ngomong itu, maafin ya kok, sama aja. Lebaran ya, iya, sama aja. Cuman kalau pengen kayak Rasul, ucapinnya taqabbalallahu minna wa minkum. Apa artinya? Semoga Allah memelihara dari kamu dan dari kami. Apa yang dipelihara? Sholatnya, puasanya, zakatnya, sedekahnya dan semua kebaikan-kebaikan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita ngedoain orang yang kita salamin, maka orang yang kita salamin balik ngedoain. Taqabbal ya kami. Terimalah ya Allah yang Maha Mulia. Kan keren itu saling ngedoain. Kalau nggak baca gitu kan boleh nggak? Boleh-boleh aja lah kada tahu. Dia tahu juga ribet, nggak bisa. Pikir yang praktis aja. Tapi sekedar pengetahuan harus tahu kalimat apa yang diucapkan oleh Rasul.
puasanya boleh nggak buka? Boleh. Kalau emang nggak kuat, pulangnya jauh, pakai bis, kan capek. Ada yang pakai motor, isinya 5 motor. Anaknya semua dibawa di aku. Udah bawa oleh-oleh. Anak satu di depan, satu di tengah, ibunya. Itu psikonya tinggi banget. Tapi alhamdulillah selamat. Mereka tapi gimana? Saya punyanya motor doang. Kenapa nggak ini ikut yang gratis? Habiskan daftar gratis. Lu lagi kagak dengerin pengumuman sih. Besok-besok yang cerdas sedikit. Kalau udah ada program gratis, cepet cari informasi, daftar ke daerah kita kok. Jangan orang-orang udah daftar kita baru. Jangan kamu bagian namanya kagak bahaya. Coba ada nitipin motor gratis, ada orang ini gratis. Yang cepat pada dapat itu. Yang punya anak sudah dapat. Terlambat. Makanya lihat, kalau pengen gesit, lihat falsafah sholat. Orang kalau yang lihat falsafah sholat, nggak bakal lemah. Orang-orang itu, orang yang melihat falsafah sholat, pasti gesit. Lihat sholat. Sholat lemah atau gesit? Gesit. Diri. Langsung diri lagi, langsung sujud, langsung duduk lagi, langsung sujud lagi, langsung diri lagi. Coba kalau dia lemot, hadiri diri, itu falsafah itu dinamis, bergerak terus. Makanya salah satu hasil dari sholat, kalau sholatnya benar, badannya sehat. Kita niatkan yang mengibadah karena Allah, mudah-mudahan pelajaran atau ilmu dari guru mana saja yang menyampaikan kita ambil yang baiknya. Kalau tidak baik untuk menurut kita, jangan pakai ngomong orang, kita buang aja. Pokoknya ambil semua guru yang mengajarkan ilmunya kepada kita itu semuanya baik. Cuma cara jalannya itu berbeda. Kayak kita ke Kampung Melayu, ada yang naik Grab, ada yang naik angkot, ada yang naik gojek, seperti kata Lilia, karena agak sulit. Itu tapi tujuannya semuanya semata-mata karena Allah itu baik untuk keselamatan pada kita dunia maupun akhirat. Dan itu tadi guru kita mengajarkan kepada kita yang intisarinya itu kejujuran. Terutama jujur kepada diri sendiri. Kalau kita berjujur pada diri sendiri, insya Allah kemanapun tangan kita, langkah kita, mata kita, dan telinga kita yang mendengarkan akan jujur. Karena kita bismillah dengan nama Allah, ini bukan hak saya. Jadi kita jujur pada diri sendiri. Kalau kita udah jujur pada diri sendiri, apapun yang kita ajarkan pada anak, terutama anak kita, akan berimbas kejujuran. Kalau misalnya kita bukan hak kita ambil juga, itu namanya memberikan kemunafikan kepada keluarga kita, terutama anak kita. Dari itu, marilah sama-sama kita berusaha jujur terutama pada diri kita sendiri. Kalau yang malam Jumat di rumah saya sudah ajarkan, kalau kita bersalaman atau berlebaran, bacalah taqabbalallahu minna wa minkum. Baru disebutin taqabbal. Ada yang mengatakan taqabbalallahu minna wa minkum wa siyamana wa siyamakum. Baru taqabbal. Banyakan ada yang kurang begitu paham. Maafin ya, kebenarannya. Nah ini juga terutama kita udah puasa bulan Ramadan sebulan penuh, kita sudah bersedekah, kita sudah berzakat, kita
Orang tuanya terima banyak. Jadi Ustazah Nuria Marfu dari kata dan orang tua kita Ibu Ajaya, Ibu Ustazah Nur Hayati dan seluruh dan Al-Mukarramah Ustazah Asmaro serta kawan-kawan, dan juga orang tua kita Ibu Hajar Rizkyati dan juga Bu Rizkyati anak saya Bu Rizkyati dan juga orang tua kita semuanya dan para ibu hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bersyukur pada Allah bahwa pada pagi hari ini kita mesti diberikan nikmat sehat wal afiat, nikmat iman dan Islam, terutama nikmat panjang umur, sehingga dengan adanya nikmat tersebut kita dapat bersama-sama berkumpul kembali di dalam rangka memenuhi tugas dan kewajiban kita sebagai muslimat di dalam Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam mari sama-sama kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita mengharapkan di dunianya bisa ziarah ke makamnya dan di akhiratnya kita bisa mengharapkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih pula kepada para donatur yang saya tidak sebutkan namanya satu-satu. Mudah-mudahan rezeki yang telah dikeluarkan setiap bulannya saya tidak bisa membalasnya, melainkan saya serahkan pada Allah SWT yang membalasnya lebih baik lagi, lebih banyak lagi, lebih berkah lagi, dan bermanfaat bagi seluruh yang ada di sini. Amin ya rabbal alamin. Kita hormati, saya atas nama panitia yang pertama bersyukur pada Allah diberikan kesehatan kembali, kita bisa bersama-sama berkumpul kembali, kita meluangkan waktu kita yang harusnya pagi-pagi ada yang masak, ada yang nyuci, tapi ini sudah sebentar, dicolokin aja dulu dan pulang ke sini baru masak. Hari mengaji dianggarkan, hari antar pulangnya baru ada orang masih matang, ada rumah kis, ada padang, banyak, yang penting ada rezekinya. Mudah-mudahan niat langkah dari ibu dari rumah menuju Rahim ini akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan suatu amal kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dari kemarin kita lihat ataupun dari minggu kemarin, yang pertama hari Rabu kemarin di Majlis Taklim Nur Rahmah, ya, itu pimpinan Zahra Sabna sudah dibuka kembali. Karena mungkin belum ada yang tahu, jadi orangnya cuma setengah dari ini. Dan alhamdulillah juga pada hari ini pengajian kita bulanan yang dipimpin oleh itu pelajaran yang dipimpin oleh Al-Mukarramah Ustazah Dr. Rada Samesara Musni telah dibuka kembali. Mudah-mudahan kita niatkan kalau istiqomah untuk mengaji, jangan cuma kadang-kadang buka penuh, maulid penuh, tutup penuh. Kadang-kadang juga berikan kita menyambut doa untuk kita banyak. Itu namanya kayak apa namanya? Kalau botol ada tutupnya, ada belakangnya, ini kosong. Kita tertutup, ada isinya ke depannya, belakangnya kosong. Ya mudah-mudahan kita istiqomah dalam menuntut ilmu. Kita niatkan dengan ikhlas karena Allah, mudah-mudahan pelajaran atau ilmu dari guru mana saja yang menyampaikan kita ambil yang baiknya. Kalau tidak baik
Grab, ada yang naik angkot, ada yang naik Gojek, seperti kata Lilian, kan agak sulit. Itu tapi tujuannya semuanya semata-mata karena Allah itu baik untuk keselamatan pada kita dunia maupun akhirat. Dan itu tadi guru kita mengajarkan pada kita yang intisarinya yaitu kejujuran, terutama jujur kepada diri sendiri. Kalau kita berjujur pada diri sendiri, insya Allah kemanapun tangan kita, langkah kita, mata kita, dan telinga kita yang mendengarkan akan jujur, karena kita bismillah dengan nama Allah, ini bukan hak saya. Kita jujur pada diri sendiri. Kalau kita jujur pada diri sendiri, apapun yang kita ajarkan pada anak, terutama anak kita, akan berimbas kejujuran. Kalau misalnya kita bukan hak kita ambil juga, itu namanya memberikan kemunafikan kepada keluarga kita, terutama anak kita. Dari itu, marilah sama-sama kita berusaha jujur terutama pada diri kita sendiri. Kalau yang malam Jumat di rumah saya sudah ajarkan, kalau kita bersalaman atau berlebaran, itu bacalah taqabbalallahu minna wa minkum. Lalu disebutin taqabbal. Ada yang mengatakan taqabbalallahu minna wa minkum wa siyamana wa siyamakum. Baru taqabbal. Banyakan ada yang kurang begitu paham. Maafin ya, kebenaran ya. Nah ini juga, terutama kita udah puasa bulan Ramadan sebulan penuh, kita sudah bersedekah, kita sudah berzakat, kita bersihkan diri kita dari bulan Rajab sampai bulan Ramadan sampai bulan puasa, kita bakar dosa kita. Nah ini kadang-kadang dikotori lagi dengan bersalaman yang bukan kadang-kadang assalamualaikum, maafin ya, kebenarannya. Kalau bisa begini aja, gitu. Nah itu dikotori lagi. Usaha kita dari bulan Rajab, kalau bersalaman, ya kan emang gitu dari dulu diajarin. Tapi kadang-kadang sudah kebiasaan, bukan enak. Apapun yang kita kerjakan kalau kata tidak enak, masih berubah kita yang dulu. Jadi kita tidak ada perubahan. Ada perubahan saluran, terutama ini bersalaman yang bukan mahramnya. Kalau mahram, kita nih misalnya orang lain, itu dipakai mahram. Kalau muslim, orang yang sedang berihram, jangan salah perkataan. Bukan muhrimnya, muhrim itu orang yang sedang berihram. Kalau mahram, memang yang diharapkan salaman. Itu dan kita, insya Allah, kita mandikan dari id sampai sekarang pakailah sedikit-sedikit. Pertama saya ajarkan, kalau sudah acara dimulai, jangan pakai salaman, tolong mundur dari tempat yang kosong. Dan kalau misalnya udah biasa depan, majulah ke depan. Nanti udah selesai, kita duduk yang lagi baru assalamualaikum, salaman. Itu yang dekatnya, udah jauh-jauh. Itu bukan karena kita sombong atau apa. Nah itu diajarkan. Ibu sering banyak juga yang muda-muda terutama cerita itu. Nah itu kalau itu kita sering buka orang TikTok yang keluar itu والأهل
Allah